Fakta bahwa bahasa Arab adalah bahasa tertua dan memiliki kosakata terbanyak yaitu lebih dari 12 juta kata, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dengan kosakata paling banyak dibandingkan bahasa lain di dunia. Bahkan oleh sebagian orang diklaim sebagai bahasa yang masih memiliki kosakata bahasa Adam. Benarkah klaim ini? Agar Anda memahaminya, marilah kita dengarkan bersama pendapat Notebook LM. Anda mungkin pernah dengar klaim yang kedengarannya mustahil ini. Katanya, bahasa Arab punya lebih dari 12 juta kata. Angka yang bikin kita mikir, gimana cara ngapalinnya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba pecahkan teka-teki ini. Bukan dengan menghafal, tapi dengan membongkar arsitektur jenius di baliknya. Biar kebayang skalanya, coba deh lihat perbandingan ini. Bahasa Indonesia kita punya sekitar 120.000 kata. Bahasa Inggris, 1 jutaan. Lalu bahasa Arab, 12 juta. Gila kan? Ini bukan cuma beda, ini udah kayak jurang perbedaan yang dalam banget. Pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita ya kan, gimana caranya belajar bahasa dengan 12 juta kata? Kalau kita harus hafal satu persatu, otak kita bisa-bisa ngeheng. Rasanya ini kayak misi yang mustahil. Nah, disinilah letak rahasianya. Kuncinya itu bukan hafalan mati, tapi ada pada arsitektur bahasanya yang super efisien. Anggap aja begini, setiap kata dalam bahasa Arab itu kayak sebuah file .zip. Kelihatannya cuma satu file kecil, tapi begitu kita ekstrak, isinya ternyata padat dan berlapis-lapis. Oke, jadi gimana sih cara kerja sistem kompresi makna ini? Yuk kita bedah petunjuk pertama, sebuah sistem yang fungsinya itu mirip banget sama DNA dari sebuah gagasan. Jadi, hampir semua kata dalam bahasa Arab itu dibangun di atas fondasi yang sama, sistem akar kata. Biasanya terdiri dari 3 huruf konsonan. Nah, 3 konsonan inilah yang jadi benihnya. Jadi DNA yang membawa roh atau konsep inti dari sebuah ide. Contohnya keren banget. Kita ambil DNA Ain Lam Mim, yang konsep intinya adalah mengetahui. Dari satu benih ini aja, langsung tumbuh satu keluarga kata yang sangat presisi. Ilm itu adalah ilmunya. Alim itu orang yang berilmu. Taklim itu proses mengajarkannya. Dan maklum adalah sesuatu yang sudah diketahui. Semuanya tumbuh dari satu akar yang sama. Keren ya? Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Di bahasa Arab, semua konsep tadi itu nyambung dalam satu jaring laba-laba makna yang kokoh. Sementara kalau kita lihat padanannya dalam bahasa Inggris, kata seperti science, intellect, teach, dan school itu asalnya beda-beda. Mereka itu kayak pulau-pulau terpisah yang nggak punya hubungan darah sama sekali. Oke, kalau akar kata itu ibarat adonan mentahnya, terus gimana caranya adonan ini bisa dibentuk jadi kata-kata dengan nuansa yang begitu spesifik? Nah, kita lanjut ke petunjuk kedua buat melihat prosesnya. Jawabannya ada pada sistem yang namanya wazan atau pola morfologis. Paling gampang, bayangin aja ini kayak cetakan kue. Kita ambil adonan 3 huruf tadi, kita masukin ke dalam cetakan tertentu. Dan cetakan ini bukan cuma mengubah bentuknya, tapi juga menyuntikkan lapisan makna baru yang sangat canggih. Yuk, kita ambil contoh. Akar kaf sin ro yang DNA-nya adalah memecahkan. Kalau kita masukkan ke cetakan standar, jadinya kasaro. Artinya, dia telah memecahkan. Mungkin gelasnya retak jadi 2. Sederhana aja kan? Tapi, coba kita masukkan adonan yang sama ke cetakan intensitas, yang mekanismenya cuma dengan menggandakan konsonan di tengah. Bunyinya jadi kasarah. Dengan penekanan sedikit itu, maknanya langsung meledak. Jadi, dia menghancurkan hingga berkeping-keping. Gelas yang tadinya cuma retak, sekarang hancur lebur jadi serbuk. Efisien banget kan? Oke, kita udah punya DNA-nya, kita juga udah punya cetakannya. Tapi ada satu lapisan lagi yang bikin sistem ini jadi sangat dinamis. Petunjuk ketiga adalah gimana satu kata bisa beradaptasi seperti bunglon, tergantung di lingkungan mana dia berada. Coba kita lihat kata nur. Dalam kalimat ini, lampu memancarkan nur, artinya jelas banget. Ini adalah cahaya fisik, cahaya yang bisa kita lihat pakai mata. Sekarang coba perhatikan kalimat ini. Membaca adalah tindakan nur bagi pikiran. Kata yang dipakai sama persis, nur. Tapi warnanya berubah total. Di sini artinya bukan lagi cahaya fisik, tapi pencerahan intelektual, sebuah insight. Dan di konteks terakhir ini, dia berdoa memohon nur. Di sini, kata nur beradaptasi lagi. Sekarang artinya jadi petunjuk spiritual atau bimbingan ilahi.
Jadi, satu kata yang sama bisa membungkus 3 realitas yang berbeda. Fisik, intelektual, dan spiritual, tergantung ekosistem kalimatnya. Jadi, setelah kita gabungkan semua petunjuk tadi, gambaran besarnya mulai kelihatan jelas kan? Ini bukan lagi sekedar soal bahasa, tapi soal sebuah cara berpikir yang justru menawarkan pelajaran penting buat kita hari ini. Jadi intinya begini, arsitektur bahasa Arab itu berdiri di atas pilar-pilar yang udah kita lihat tadi. Ada DNA dari akar kata, ada cetakan presisi dari wazan, dan ada kemampuan kata untuk jadi bunglon semantik. Nah, semua ini kemudian diperkuat oleh pilar keempat, sebuah budaya yang sangat menghargai retorika atau balaghah, serta pelestarian historis yang menjaga kedalaman bahasa ini nggak lekang oleh waktu. Terus apa relevansinya buat kita sekarang? Di zaman yang dibanjiri informasi dangkal dan komunikasi serba cepat ini, sistem bahasa Arab seolah mengingatkan kita akan sebuah alternatif. Sebuah mahakarya efisiensi yang ngajarin gimana makna yang begitu luas bisa dikemas secara super minimalis. Pelajaran utamanya, berpikirlah lebih dalam, bukan cuma sekedar berbicara lebih banyak. Ini membawa kita ke pertanyaan takhir yang cukup menggelitik. Kalau kita hidup dalam sistem bahasa yang melatih otak kita untuk melihat cahaya fisik, pencerahan intelektual, dan petunjuk spiritual sebagai bagian dari satu konsep yang sama dalam satu tarikan nafas, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita yang menggunakan kata-kata, atau jangan-jangan kata-katalah yang secara fundamental mendesain cara kita memandang alam semesta? Sesuatu untuk kita renungkan bersama?